Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini khususnya selama 30 hari, yang artinya kita berpuasa, kita menahan diri dari sesuatu yang awalnya kita bisa leluasa dalam melakukannya, makan enak, minum enak, mau pagi, siang, tapi ketika momen puasa hal tersebut menjadi dilarang, hanya dibolehkan di waktu-waktu tertentu, yang mana kita menahan puasa, menahan diri dari hal-hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, selain makan, bersenang-senang dengan suami atau istri dan lain sebagainya, yang mana kita menahan diri dari pagi sampai sore, dari waktu sebelum subuh atau waktu sahur sampai dengan waktu berbuka puasa. Kita menahan diri, yang artinya puasa, kalau kita bicara tentang puasa itu adalah suatu ibadah yang melatih kita untuk menahan. Jadi kalau kita bicara puasa, ya nggak dipungkiri kalau puasa itu lelah, capek gitu. Terlebih lagi kita puasa, kita kerja, udah gitu suasananya terik, panas gitu. Yang itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Walau demikian teman-teman, Allah tidak membiarkan pahala ibadah yang kita jalankan dengan susah payah ini, dengan capek-capek ini itu dengan sia-sia atau dengan cuma-cuma, tapi Allah memberikan pahala dan karunia-Nya yang luar biasa agungnya, yang mana kita udah mengetahui keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang puasa, itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar apa? Agar jangan sampai puasa kita itu menjadi sia-sia, karena sabda beliau, rubba sha'imin, wa fi riwayah dikatakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan puasanya, nggak mendapatkan pahala puasanya, melainkan yang dia dapat apa? Al-ju' wal 'atas, hanya rasa lapar dan haus. Nah, teman-teman, di sini Nabi Muhammad pengen mengingatkan kita nih, jangan sampai kita udah capek-capek dari pagi, siang, sore, nahan lapar, keringet-keringetan, panas-panasan. Ternyata puasa kita itu di hadapan Allah nilainya 0, nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat cuma rasa lapar dan haus doang. Nah, itu yang harus kita hati-hati nih. Kira-kira kalau kita puasa yang seperti itu, kita bersusah payah untuk berpuasa selama 30 hari dan ternyata pahala puasa kita di hadapan Allah itu bernilai 0, apakah kita nggak rugi? Ya, pasti rugi banget dong. Nah, makanya pertanyaannya adalah, emang apa sih yang membuat puasa kita itu menjadi sia-sia, kan begitu? Nah, makanya dalam hadis Nabi yang lain, nasihat Rasulullah SAW yang lain itu ada sebuah hadis yang mengatakan khamsun yufattirna bihis shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya. Gitu. Ada 5 perkara yang membuat pahala puasa kita itu hilang, sia-sia atau nilainya 0 di hadapan Allah. Apa aja itu yang pertama? Yang pertama, al-kazib, berbohong, berdusta. Selama puasa di bulan Ramadan khususnya, kita masih suka bohong sama orang tua, bohong sama teman, bohong sama guru. Ditanya, udah ngerjain tugas belum? Udah, padahal belum. Nah, itu al-kazib, bohong, yang membuat pahala puasa kita hilang. Yang kedua apa? Al-ghibah, wal-ghibah. Yang kedua gibah, ngomongin orang. Ya, entah itu ngomongin secara media sosial maupun ngomongin secara langsung nih sama tetangga, ngomongin tetangganya yang lain, ngomongin teman
Ya pokoknya tuh gibah itu ngomongin orang lain, yang mana kalau orang lain itu ngedenger, dia tuh bakalan nggak seneng sama omongan kita. Nah itu gibah, ngomongin aib orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, ya pokoknya ngomongin orang gitu. Terus yang ketiga, wan namimah, itu apa? Adu domba. Ada teman yang tadinya akur-akur aja, kita panas-panasin biar berantem, biar makin panas gitu. Padahal kita ini bersaudara gitu. Terus yang keempat apa? Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu demi Allah mengatasnamakan Allah tapi untuk berbohong. Terlebih berbohongnya di bulan suci Ramadan, di bulan puasa, dan hal itu menyebabkan puasa kita menjadi nol, menjadi sia-sia. Khususnya nih yang harus diperhatikan itu biasanya para pedagang nih. Ayo nih diobrol diskon 70%. Sumpah gue nggak ngambil untung nih, ini semua buat lo nih, gue jual rugi gitu. Padahal dia dapat untung, tapi mengatasnamakan Allah. Demi Allah nih, ini paling murah nih, ini paling murah buat ente doang khusus nih gitu. Nah itu nggak boleh. Lalu yang kelima adalah wanazru bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat. Nah kita harus menjaga pandangan, jangan sampai ada orang ada hal-hal yang menarik sedikit kita tengok gitu. Tapi yang berbau syahwat, ada cakep dikit ditengokin, ada yang mehoi dikit diliatin. Nah itu kita harus bisa jaga pandangan, ghaddul basar, jaga pandangan. Sekiranya itu adalah 5 perkara yang membuat puasa kita itu bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita jaga kualitas puasa kita, karena puasa ini adalah suatu ibadah, suatu momentum yang menjadikan pribadi kita ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi nggak berpuasa gitu. Kita berpuasa, puasa cuma statusnya puasa, tapi nggak dianggap puasa. Yuk kita tingkatin ibadah kita, tingkatin puasa kita, jauhin hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Ya, itu aja nasihat kali ini, dan yang mana nasihat ini diperuntukkan khusus untuk diri saya sendiri, bukan untuk kalian. Tapi semisal video ini atau nasihat ini bermanfaat untuk orang lain, alhamdulillah, itu mungkin bisa menjadi amal baik untuk saya pribadi. Kurang lebihnya maaf. Walafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.